Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'atina a'malina. Man yahdihillahu fala yudlil lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia menang dengan kemenangan yang agung. Shadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah mushola Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, pada umatnya hingga masyaallah muslimin jamaah mushola Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Sebelum mulai kajian kita ini, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita ini selalu mendapatkan rahmat dan keridhaan dari Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah muslimin jamaah salat Baitur Rasyid, kajian kita kali ini kita memperingati hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Yasrib. Zaman dulu belum Madinah, namanya masih Yasrib. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berjihad serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, mereka itulah adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Yasrib itu pada waktu itu dari kaum Quraisy itu boleh kamu hijrah, tapi semua harta ditinggal. Jadi yang melekat itu hanya yang dipakai aja. Jadi pada hijrahnya Rasulullah itu sahabatnya sekitar 40 orang. Mulai hijrah dari Mekah ke Yasrib itu pada waktu itu masih berjumlah 40 orang lebih kurang sahabat Rasulullah. Nah, pemikiran orang-orang jahiliyah Mekah itu, kalau kamu hijrah ke Yasrib dari Mekah ke Yasrib itu jaraknya lebih kurang
450 kilo dari Mekah ke Yatsrib itu. Dan perkiraan orang jahiliyah itu sebelum sampai di Yatsrib itu akan mati di perjalanan, karena medannya itu ya berbatuan, tandus, kering, terus badai gurun itu tiba-tiba sering ini di gurun pasir itu. Makanya perkiraan orang Yahudi, orang-orang jahiliyah itu, Rasulullah beserta sahabatnya itu belum sampai di Yatsrib akan meninggal lah, boleh katakan dalam pemikiran dia, karena kan dia selalu berpikirnya pakai akal, udah nggak bekal apa-apa, yang dipakai hanya yang melekat di badan, tapi dia mengikuti Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yatsrib. Kemudian Rasulullah bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahalallah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berhijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, maksudnya daripada hadis ini ialah kita hijrah itu dari mulai perilaku kita itu buruk. Nah, misalnya perilaku kita sebelum hijrah itu kepala begal. Nah, kepala begal ini dengan ikut hijrah Rasul, dia bertobat ini menjadi pendai. Nah, jadi hijrah di sini makanya jadi yang tadinya berbuat buruk jadi berbuat yang baik. Yang tadinya dia itu menjadi seorang yang pelit jadi dermawan. Yang tadinya dia itu seorang yang yang perangainya pemarah, jadi dia itu menjadi tidak pemarah. Yang tadinya dia itu peminum mabuk, itu seperti kayak kita minum obat, setiap saat dia mabuk. Dengan berhijrah itu meninggalkan apa-apa yang kebiasaan dia mabuk itu. Terus kemudian yang biasanya dia tukang berantem atau itu jadi seperti Umar bin Khattab itu, setiap pemuda itu ditantang sama dia, ayo berantem sama saya, tapi sebelum berantem sama saya kamu pamit dengan orang tuamu, kamu tinggal nama. Sampai sebegitunya. Jadi ibarat perbuatan yang mungkar-mungkar itu semua sudah khatam, ya kan. Kemudian dengan hijrah dengan Rasulullah ke Yatsrib, semua ini taubatan nasuha lah, ya kan. Jadi tadi kepala begal jadi pendai, tadinya dia itu pelit jadi dermawan, tadinya dia itu peminum jadi pemabuk, atau ini jadi baik. Nah, kemudian dalam firman Allah di surat An-Nisa ayat 100, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasul summa yud'il mauta faqad ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahimah. Nah, ini yang katanya orang jahiliyah tadi itu, kalau kamu hijrah ikut Rasul, ya kan, belum sampai di perjalanan dia akan mati di perjalanan lah sebelum sampai di tujuan itu. Kemudian Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 100 tadi, Allah berfirman yang diterjemahkan seperti ini, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas, rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar rumah dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian dia ditimpa kematian sebelum sampai tujuannya, maka pahala sudah disiapkan di sisi Allah. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi apa perkataan orang jahiliyah tadi dijawab sama Allah itu, kamu gak usah khawatir, ya kan? Yang punya keamanan keselamatan siapa? Kan Allah, ya kan? Yang punya rezeki siapa? Allah. Yang punya ini Allah semua kan. Makanya Allah dengan orang jahiliyah tadi itu bilang, kalau kamu belum sampai pasti akan mati.
Nah Allah jawab nih dengan ini. Dijawabnya malah lebih dahsyat. Karena apa? Di kota Mekah itu kan kalau kita ilustrasikan misalnya luasnya seperti apa? Kecamatan apa nih? Pancoran itu ya. Begitu hijrah sama Allah, buminya diluaskan. Nah, diluaskan maksudnya dari mulai misalnya kota Mekah kecamatan Pancoran itu menjadi luas sekali, seluruh dunia itu menjadi apa? Dikasih orang-orang yang beribadah. Itu diluaskan. Buminya itu diluaskan tadi kecamatan Pancoran ini luas bisa seluruh dunia. Dari dijawab dari ayat ini. Nah, kemudian apa? Rezeki yang banyak. Misalnya kita itu nguplek aja di sekitar Pancoran ini, Mekah itu ya. Rezekinya kan di sini. Begitu diluaskan hamparan bumi seluruh dunia kan semakin luas. Nah, ini dari sisi apa yang kata orang-orang apa kafir Quraisy Mekah itu terus dijawab sama Allah seperti ini, ya kan? Begitu sampai di Yathrib, ya kan? Rasulullah disambutlah namanya kaum Ansor. Nah, sekarang begitu disambutkan Ansor, rombongan dari Rasulullah itu disebutnya kaum Muhajirin. Jadi antara kaum Ansor dan Muhajirin ini sama Rasulullah dipersaudarakan. Ya kan? Karena orang-orang Ansor ini tahu si Utsman bin Affan, terus si Abdurrahman bin Auf ini salah satu orang yang terkaya di Mekah. Kalau fashionnya orang yang bekas kaya itu terus pindah, itu tampangnya masih kelihatan apa? Orang kaya gitu. Jadi makanya orang-orang apa? Ansor itu setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah, jadi semua ditanya sama si salah satu orang yang terkaya di Yathrib itu. Jadi apa? Hartanya itu ditawarkan ke Utsman bin Affan. Karena Anda itu di Mekah termasuk orang yang paling kaya, ya kan? Separuh harta saya ini, kata pemuka Ansor yang kaya juga, separuh harta saya ini akan kuberikan supaya kamu itu punya modal lagi. Jadi orang kaya terus langsung jatuh miskin kan, dalam pemikiran orang-orang Ansor kan ini juga kan. Tapi apa yang dijawab oleh Utsman? Apa? Mudah-mudahan istilahnya Allah memberkati kaum Ansor yang menawarkan hartanya. Cuman tunjukkan saya di mana tempat pasar atau tempat berbisnis. Permintaannya itu, dikasih modal nggak mau deh. Pokoknya tunjukkan saya di tempat apa? Berbisnis atau pasar. Nah, setelah apa? Dipersaudarakan itu, ada salah satu kaum apa itu? Kaum yang ada di Yathrib itu selalu bermusuhan, Pak. Kaum Aus sama itu bermusuhan sehingga tidak ada hentinya lah. Jadi kota Yathrib itu termasuk kota terbelakang di antara kota-kota sekitar Mekah pada waktu itu ya. Jadi kota Yathrib itu pertama pasarnya dikuasai orang Yahudi. Jadi di pasar itu juga orang Yahudi tabiatnya memang bikin harga itu semua maunya dia. Terus di samping itu dimonopoli. Riba istilahnya kayak gurita di sana. Nah, maka zaman sekarang kita apa ekonomi ini dikuasai, kita nggak kaget karena dari sejarah Rasulullah hijrah ke Yathrib juga udah seperti ini orang Yahudi itu. Jadi pasar dikuasain, monopoli juga dikuasa, apa-apa dimonopoli, terus apa tipu-tipu juga di situ, terus apa, nah, terus begitu Rasulullah di Yathrib, dari kaum As yang dia apa selalu tawuran setiap saat, jadi nggak ada ketenteraman di kota Yathrib itu, ya kan, nggak ada ketenteraman karena orang Yahudinya begini, kaum yang di Yathrib tuh berantem. Akhirnya sama Rasulullah itu dimediasi dalam artian dipersaudarakan lah, orang Yahudi dipersaudarakan dengan orang-orang Muhajirin dan semua dikumpulkan. Sehingga
yang tadinya dia bermusuhan beratus-ratus tahun itu akhirnya bisa damai di sini. Terus kemudian kotanya yang tadinya tidak ada peradaban sama Allah sama Rasulullah ditata. Nah, jadi kota yang peradaban. Jadi begitu Rasulullah pindah ke Yasrib, spiritnya itu pertama mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ini spiritnya nih, biar kita tahu makna daripada hijrah yang Rasulullah dari Mekah ya. Spiritnya pertama itu Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Terus kemudian Rasulullah dengan mempersaudarakan itu kotanya jadi tentram, damai. Terus Rasulullah menata kota Yasrib jadi teratur, ada peradaban, jadi satu sama lain saling menghormat. Dan yang keempat ini Rasulullah toleransi, mengajarkan toleransi antar umat beragama. Karena waktu itu sebelum orang Islam datang ke Yasrib itu sudah ada orang Yahudi, sudah ada orang-orang Yaman, sudah ada Yasrib itu suatu salah satu kaumnya Nabi Nuh. Yasrib, nama Yasrib itu nama kaum yang pertama kali tinggal di Yasrib itu salah satunya umat Nabi Nuh yang namanya Yasrib. Nah, di Yasrib itu sudah ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang Katolik, ada orang agama-agama kunci sudah ada. Makanya disatukan yang namanya toleransi. Jadi makanya Rasulullah itu toleransi. Yang diajarkan pertama tadi mempersaudarakan kaum yang ada di sana, Ansor dan Muhajirin dipersaudarakan. Terus yang kedua Rasulullah harga-harga yang tadinya dimonopoli orang Yahudi dan perdagangan itu harga sesuka-suka ini ditertibkan, ya kan. Terus kemudian kota ini ditata sehingga kota ini jadi kota yang mempunyai peradaban. Terus kota ini tidak ada kerusuhan lagi, terus toleransi umat beragama. Nah, dari tadi yang kota yang terbelakang ini lambat laun kota ini menjadi kota dinamakan dengan kota Madinah, ya kan? Kata kota Madinah itu kota yang baik tertata secara tata kotanya itu tertib, punya peradaban, ekonominya stabil. Nah, makanya dengan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yasrib itu diantaranya menata itu sehingga kota Madinah itu menjadi kota yang makmur. Kemudian dari perkembangan itu sendiri Islam bisa merambah sampai Jazirah Arab semua. Kemudian ke Afrika Utara, terus kemudian ke Eropa. Nah, setelah Rasul menata tata kota dan tertib ini Islam berkembang. Nah, makanya janji Allah di surat An-Nisa tadi itu dibuktikan dengan kota Mekah yang tadinya seluas kecamatan Pancoran menjadi kekuasaan itu menjadi Jazirah Arab, Sam, terus Afrika Utara, Eropa, kemudian ke timur jauh yaitu diantaranya Cina. Nah, para sahabat itu pada waktu mau menyebarkan agama Islam di Cina itu mampir itu istilahnya singgah di Baros. Di Baros itu lebih kurang 400 kilo dari Medan. Nah, itu cuman mampir aja itu sejarahnya itu. Mampir bisa mengislamkan orang se-Nusantara. Betapa dahsyatnya. Begitu makanya orang betapa dahsyatnya sahabat Rasulullah hanya mampir sehingga istilahnya menyebarkan agama Islam di Baros itu daerah Medan, ya kan. Kemudian bisa mengislamkan orang Nusantara. Orang Nusantara itu sekarang pertama berapa negara ya? Pertama Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, Timur Leste. 7 negara diislamkan dengan mampir doang itu. Jadi keberkahan daripada orang yang hijrah tadi ya inilah sampai bisa kita rasakan sampai sekarang ini.
kita bisa beragama Islam, ya kan? Dan kita bisa ini ya berkat perjuangan para sahabat Rasulullah. Nah, mudah-mudahan tausiah singkat berkenaan dengan hijrahnya ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.